YouTube sebagai media belajar dan pembelajaran. Apa bisa? Saksikan terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yaya, di channel YA2CK Hidayat. Di video kali ini saya ingin berbagi apakah benar YouTube itu bisa dijadikan tempat untuk belajar dan pembelajaran. Nah, pada awalnya yang harus kita ketahui adalah sebenarnya YouTube itu apa? YouTube adalah sebuah website yang memberikan layanan video. Artinya YouTube itu adalah platform video. Di sana kita bisa mencari dan mengunggah. Kalau mencari berarti sebagai pengguna, mengunggah kita sebut dengan kreator. Tentunya di YouTube itu yang disajikan video, bukan yang lain. Apa saja yang ada di YouTube? Banyak sekali. Mulai dari promosi barang yang untuk dijual, promosi lagu, promosi film, dan sebagainya. Jadi YouTube itu bisa dijadikan sarana mempromosikan. Yang selanjutnya adalah bisa juga YouTube itu dijadikan ajang untuk berbagi kepada orang yang mau dibagi. Misalnya, saya punya cerita tentang di sebuah tempat, katakanlah saya berpariwisata di sebuah tempat, sehingga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya, begini loh tempatnya. Misalnya di Jember ada Pantai Papuma. Saya membuat video tentang Pantai Papuma. Nah, tentunya juga di situ ada saya. Selain saya juga menyampaikan sesuatu tentang Papumanya, berarti saya juga menceritakan kepada teman-teman saya, begini loh aku lagi di Papuma nih, dan sebagainya, sebagainya. Nah, ini kita sebut dengan vlog. Dan masih banyak lagi video-video. Bisa juga kita berbagi ilmu dalam bentuk tutorial. Ilmu apapun di YouTube itu banyak sekali. Tutorial mulai dari cara membuat paku sampai memasang paku. Itu insya Allah ada. Artinya begitu luasnya video-video yang ada di YouTube. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menggunakan YouTube. Nah, di sini kita bagi dua. Menggunakan YouTube sebagai pengguna, sebagai penonton, dan menggunakan YouTube sebagai konten kreator. Kebanyakan orang itu adalah pengguna. Hampir di seluruh dunia itu menggunakan YouTube. Bagaimana kita menggunakan YouTube? Dan ini yang paling gampang. Saya rasa untuk menggunakan YouTube sudah nggak perlu saya jelaskan ya. Kalau mungkin singkatnya begini. Tinggal buka aplikasi YouTube, kita searching atau kita mencari apa yang kita maksud. Setelah itu muncul deh apa yang akan kita maksud. Maksudnya videonya, video yang kita maksud. Setelah itu kita tinggal pilih siapa yang membuat, sudah berapa kali, berapa ribu ditonton, dan sebagainya. Mudah kan? Kalau sebagai pengguna itu sangat mudah sekali. Yang berikutnya, bagaimana kalau kita sebagai konten kreator, sebagai pengunggah video? Yang pertama adalah kita harus punya video. Setelah kita punya video, baru kita upload ke YouTube. Bagaimana cara menguploadnya? Nah, di situ kita harus masuk ke YouTube Studio namanya. Setelah diupload di YouTube Studio, selesai sudah. Tidak semuanya platform di YouTube itu mempunyai kelebihan. Tentunya juga mempunyai kekurangan. Kelebihannya adalah pastinya akan menjadi sumber informasi yang banyak pilihan. Yang kedua, menjadi media promosi. Yang ketiga, bisa menjadi sumber hiburan dan ajang kreativitas. Yang keempat, nah ini yang kita cari, bisa menjadi sumber penghasilan jika ditekuni.
Dan mungkin yang terakhir adalah kita bisa berbagi kegiatan dengan bentuk live streaming. Kekurangannya apa? Atau kelemahannya apa? Nah, di YouTube itu masih banyak video-video yang menampilkan berita-berita hoax. Kalau anak-anak kecil bilang ada berita hoax. Jadi tidak murni berita itu adalah berita yang sebenarnya. Maka dari itu kita benar-benar menyaring informasi-informasi yang ada di YouTube untuk kita terima. Yang selanjutnya adalah masih banyak konten kreator yang mengupload video-videonya yang diperuntukkan untuk dewasa. Nah, maka dari itu pihak YouTube sendiri sudah memulai menyaring bahwa ini adalah konten untuk orang dewasa, ini konten untuk segala umur, dan ini konten untuk anak. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi kekurangan-kekurangan itu? Ya tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerima apa-apa yang sudah disampaikan, disajikan oleh pihak YouTube. Kembali ke topik, seperti yang kita sampaikan, bagaimana sih sebenarnya YouTube itu bisa dijadikan media pembelajaran dan media belajar. Nah, tentunya kalau menjadi media belajar, terus terang saya sendiri, keilmuan saya, skill saya, itu tidak lepas dari YouTube juga. Jadi saya belajar ngedit video ini, cara posting video, cara ngedit lagu, ngedit audio dan sebagainya. Terus terang saya banyak dari tutorial di YouTube. Seperti itu. Nah, artinya ini YouTube ini sudah bisa dipastikan sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang untuk di sekolah, bagaimana YouTube ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan belajar, atau belajar dan pembelajaran. Kita kupas mulai dari sisi guru dulu. Di masa pandemi seperti ini, tentunya tatap muka itu sangat diperkecil. Kalau memang tidak benar-benar urgent, itu kita tidak diperkenankan untuk tatap muka, khususnya antara guru dengan siswa. Nah, maka dari itu kita menggunakan media belajar online. Nah, supaya tidak bosan, maka guru juga harus membuat media-media belajar. Nah, salah satunya membuat video. Kalau gurunya itu hanya memberikan tugas di foto, setelah dikirimkan ke WhatsApp, difoto lagi, dikirimkan ke WhatsApp lagi. Nah, terus guru saya seperti siapa? Siapa sih yang namanya Pak Yaya itu? Kan nggak tahu. Nah, maka dari itu saya menampilkan wajah saya. Ini loh Pak Yaya yang mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, selanjutnya kita tambahin juga materi-materi yang kita ajari. Bagaimana proses pembuatannya? Mungkin di video ini tidak kami jelaskan, tapi kalau memang nanti diperlukan, saya akan jelaskan juga bagaimana cara membuat video pembelajaran di video-video yang lain. Setelah kita punya video, kita tinggal masuk ke YouTube Studio seperti sudah yang jelaskan di awal tadi. Setelah itu kita upload. Setelah itu kita beri judul materi pembelajaran apa. Sesimpel itu. Selanjutnya, kirim linknya. Kalau kita menggunakan Google Classroom, maka anak-anak diminta untuk menonton video kita. Dan pastinya mereka nonton lah. Kenapa? Karena memang akan ada pembelajaran online. Berikutnya lagi, apa sih keuntungan buat guru? Kita bayangkan saja, ya. Kalau saya mengajar 14 kelas, berarti saya harus menerangkan ke 14 kelas itu selama 1 minggu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka saya bisa lebih perhatian terhadap karya anak-anak. Cukup menerangkan 1 kali, kita bisa share ke 14 kelas. Selanjutnya, lebih banyak waktu kita memperhatikan apa yang sudah dikerjakan oleh siswa. Tentang bagaimana penggunaan
Google Classroom, mungkin di video yang lain akan saya berikan tutorialnya. Singkat, jelas, padat, dan tepat. Bagaimana dengan siswa? Kalau siswa kan sebagai penonton ya. Kalau sebagai penonton saja ya sudah. Ini namanya pembelajaran, ditonton aja. Pak guru lagi ngajarin ini. Bu guru lagi ngajarin ini. Selesai. Ya nanti tinggal pesannya apa? Ada tugas? Enggak. Ada ulangan? Enggak. Nanti di pesannya itu ada. Jadi enggak perlu repot. Waktunya lebih singkat daripada pembelajaran yang biasa. Untuk siswa loh ya. Nah, biasanya kalau Pak Guru menerangkan sampai setengah jam gitu. Enggak, kalau di YouTube paling 10 menit lah. Ya video ini aja yang mungkin agak lama. Kenapa? Karena memang harus saya menjelaskan seperti itu. Ya, oke, paham ya? Terkait dengan belajar dan hasil belajar, terus terang saja untuk pelajaran saya karena lebih banyak praktek di situ di kurikulumnya, maka menurut saya YouTube ini bisa mengontrol kerja praktek dari anak-anak. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat channel YouTube masing-masing. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tugas belajar itu terutama yang dipraktek, maka anak-anak saya minta untuk merekam sendiri kegiatan prakteknya di rumah. Selanjutnya dia upload di YouTube sehingga saya bisa ngontrol. Saya sebagai guru bisa ngontrol. Ini hasil belajarnya anak-anak dalam bentuk praktek. Nah, anak-anak sendiri tinggal nge-share atau membagikan link YouTube-nya kepada guru, kepada saya atau kepada guru yang bersangkutan. Jadi, untuk penilaian praktek sangat dimungkinkan menggunakan channel YouTube. Nah, untuk anak-anak sendiri, mereka juga bisa mendokumentasikan hasil kerja mereka. Dan itu tidak akan pernah dihapus selama channelnya masih aktif. Jadi bisa buat cerita juga buat anak-anak nantinya di masa-masa mendatang. Waktu saya sekolah dulu seperti ini. Sama Pak Yaya disuruh seperti ini. Selanjutnya saya memilih pengumpulan video ini sebagai kontrol, sebagai penilaian kemampuan motorik anak-anak. Anak-anak sendiri bisa mempraktekkan dengan merekam hasil kegiatan mereka. Apa perlu saya contohkan ke pembelajaran yang lain misalnya? Oke, kita pembelajaran di bahasa Indonesia misalnya. Siswa diminta untuk baca puisi. Bagaimana kita bisa melihat ekspresi siswa membaca puisi dan sebagainya kalau tidak ada videonya? Saran untuk Dewan Guru yang akan menilai praktek, tentunya karena pembelajaran ini online, bisa juga menggunakan video. Ya, tentunya untuk siswa-siswa yang saya didik juga bisa diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, kita fokus lagi kepada pembelajaran, kepada Bapak Ibu Guru, atau kepada siapa saja yang ingin membuat video atau ingin menjadi konten kreator, maka apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan pastinya kamera dan rekod audio. Nah, karena kita sudah punya HP, sesederhana itu kita menggunakan HP aja. Apa perlu diedit, Pak? Ya silakan, kalau memang perlu diedit, banyak kok aplikasi-aplikasi untuk ngedit video. Supaya video kita akan terlihat lebih tertata, rapi, seperti itu. Jika masih ada sesuatu, silakan isi di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Yaya Hidayat. Kita ketemu di video-video mendatang. Jangan lupa ngopi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.